coaching ya. Proses coaching ya. Oh ya kebetulan berarti. Itu siapa tahu kan dari hasil proses yang coaching dilakukan kan ada refleksi yang dari saya. Iya. Mungkin nanti Tentunya saya buat saya juga ya, pasti. mungkin nanti sedikit lihatlah seperti apa, siapa tahu ada masukan untuk saya ataupun masukan untuk ibu gitu Pastinya. kan, gitu kan tahu ya Bu Yusa ya katanya ada permasalahan, siapa tahu juga Iya. permasalahan itu siapa tahu nanti sama juga seperti saya kan gitu. Bu, nanti kan mau observe kucing gitu ya, mau kucing gitu kan, itu menggunakan alur apa? Ya sesuai dengan yang sudah saya pelajari, tentunya menggunakan alur cerita. Jadi ya sudah saya pelajari, sudah saya coba persiapkan lah ya, gimana caranya menjadi coach dengan menggunakan alur cerita dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi, aksi nyata sampai ke tanggung jawab. Ya mudah-mudahan sih nanti saya bisa melaksanakan alur tersebut, alurnya bisa berjalan dengan baik, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus ya bisa dan sampai di akhir coach bisa menemukan jawaban Solusi ya, masalahnya. ada solusinya dari permasalahan yang ada gitu ya. Iya. Bukan ke menggunakan alur cerita, berarti kan ada nanti ada kompetensi yang akan dapat gitu ya, apa yang akan dilakukan, kompetensi apa yang akan ditingkatkan gitu. Kalau saya merasa kompetensi yang masih saya belum lancar betul gitu ya, kan kita dalam menjadi seorang coach itu kan harus bisa mendengarkan, harus ada kehadiran penuh gitu ya, bersense, terus tidak melabel banyak sebenarnya ya, terus bisa menggali dengan memunculkan pertanyaan berbobot. Nah itu, kalau saya yang merasa saya masih harus kembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena itu kadang-kadang saya merasa stuck gitu. Ada orang cerita, saya bisa mendengarkan gitu, cuma pada saat saya mau menggali melalui pertanyaan berbobot itu saya sendiri agak habis ide. Ya, takut nanti nanya, aduh salah lagi Iya, gitu yang mau saya tanyakan, karena pertanyaan kita kan harus menggiring ya. Iya. Jadi kalau saya menganggapnya coaching ini sebagai semacam investigasi kecil-kecilan gitu ya. Nah itu kan ya sesuatu yang kita belum banyak, belum sering kita lakukan. Makanya saya merasa masih lemah dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang mudah-mudahan nanti di proses coaching saya bersama Ibu Yusa itu bisa saya munculkan itu. Atau ya Bu ya, Iya. kompetensi yang ibu lakukan ya, ibu rencanakan itu kan pertanyaan yang berbobot gitu Iya. kan. Dari kompetensi itu indikator untuk pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Ya indikatornya tercapai saya menanyakan pertanyaan yang berbobot apabila nanti muncul jawaban-jawaban dari coach saya yang memang bisa mengarahkan coach untuk mengambil kesimpulan dan memunculkan solusi dari permasalahan sendiri. Ya, jadi kalau dia sudah bisa itu ya artinya memang pertanyaan saya sudah berbobot dan sudah bisa menggiring gitu ya, ada solusinya ya Bu ya. Itu sih harapannya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya mudah-mudahan Bu, sambil kita belajar juga ya Bu. Iya. Kadang-kadang kan kalau namanya kucing itu seperti ngobrol-ngobrol kecil gitu. Iya, kan sebenarnya. sengaja. Sebenarnya memang harus dilakukan tidak terlalu formal gitu kan, karena kalau terlalu formal kadang-kadang bingung, ngomongnya juga bingung. Belum kita khawatir sebagai coach khawatir apa nanti kita salah ini, karena kan persepsi orang berbeda-beda. Jadi Jangan sampai kita mau ini ya Bu ya, niatnya mau membantu tapi memunculkan perasaan lain. Iya. Itu kan nanti nggak tercapai apa yang harapan yang kita inginkan ya Bu ya. Jadi nanti mungkin ya kalau Ibu sudah melihat, sudah diobserve, saya bisa kasih masukan yang bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Ya, kita sama-sama nanti kita refleksi bareng-bareng ya Bu, yang bisa refleksi diri saya, refleksi Bu Rizky gitu kan juga. Bu Yusanya kira-kira apa saya memang janjian di sini tempatnya? Oh, janjian di sini. Saya udah
tapi hari ini kurang baik. Oke. Kurang Apa baik. itu barunya? Tadi, bukan tadi aja sih, tapi dari beberapa hari yang lalu, ketika saya masuk ke kelas 4A, Tempat A. kelas 4A, itu ada beberapa anak yang bisa dikatakan lumayan sering datang terlambat. Oke. Saya tanya, nak dari mana? Beberapa anak. Beberapa anak, nggak semua sih. Nak dari mana? Saya bilang gitu kan. Dari kantin nih tadi, lo kok berdua, bertiga, berempat, jamnya gitu. Terus ada lagi anak yang datang terlambat lagi. Dari mana nak? Saya tanyakan. Dari toilet miss. Kok berempat toiletnya? Perempuan semua. Aku takut miss kalau sendiri. Nah gitu-gitu. Jadi awalnya aku kasih pengertian. Aku kasih pengertian, tapi ternyata belum juga ada perubahan seperti itu. Jadi aku pengen cerita sama Buki tentang masalahku yang kayak gitu. Iya, itu untuk yang dari kantin itu, jadi sebentar, sebelum kita membahas masalahnya, jadi kalau setelah kita ngobrol begini, harapannya apa nih Bu Yusa? Harapan saya dengan ngobrol sama Buki, ada Bu Nur juga bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu. Karena kan di dalam kelas itu kan memang saya yang dihadapkan, tapi kan siapa tahu ibu punya pengalaman bisa berbagi ke saya gitu. Jadi saya rangkum ya, jadi permasalahannya ini Bu Yusa menghadapi 4 orang anak yang sering terlambat masuk ke kelas, baik dari awal atau pas jam istirahat. Saya ngajar di kelas 4A ini ada 2 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk yang pertama itu hari Selasa, itu di jam pertama. Itu mereka datangnya ada yang dari toilet lah, ada yang sudah terlambat dari. Aku udah datang Bu dari tadi, tapi aku ke kantin, nunggu di kantin, nunggu temen, jadi barengan dulu nunggu. Kan kalau tunggu-tungguan kan jadi telat datangnya. Berapa lama mereka terlambat masuk ke kelas itu? Bisa 5 sampai 10 menit. Lumayan juga ya, kalau 10 menit itu kita sudah mulai gitu ya. Iya, karena Setidaknya sudah masuk di ice breaking ya. betul. Jadi aku harus ngulang lagi gitu kan. Itu anaknya sama, selalu anak yang itu aja atau ganti-ganti itu Nggak tentu sih Bu. Karena ada juga yang anak yang saya tanya, ya Bu aku nunggu yang ini, ya Bu aku nunggu yang ini gitu. Ada beberapa anak yang itu aja. Ada juga beberapa anak yang mulai mengikuti gitu. Berarti nggak kita tidak fokus sama satu orang murid ya. Betul. Berarti memang kultur kelas itu mereka menganggap terlambat itu biasa atau bagaimana? Apa kalau dari yang terjadi pada saat ditanya kan cuma hihihi gitu ya jawabannya ya. Tapi mereka tidak. Apakah mereka menunjukkan perasaan bersalah setelah terlambat? Itu ada nggak muncul pada saat itu? Beberapa anak muncul, jadi sudah pernah saya lakukan teguran, saya ajak anaknya untuk ngobrol gitu, kenapa sih nak, gitu kan, kok kamu seringnya datang terlambat dan ikut temenmu, gitu kan. Terus jawab dia, ya aku diajak Bu, katanya, karena aku nggak enak sama temen, ya aku ikutan aja, namanya anak SD kan, kayak gitu. Itu ibu ngajak ngobrolnya pada saat itu juga atau ibu panggil secara khusus setelah ini? Setelah belajar sih. Setelah belajar. Karena kalau misalnya aku panggil di awal itu takutnya nanti dia malu aku panggil. Kan Jadi pada saat mereka masuk terlambat itu langsung disuruh masuk aja gitu ya? Iya, jadi mereka udah aja, maaf ya Bu Yusa, aku terlambat. Dari mana? Saya bilang gitu. Dari gini gitu kan. Ya udah saya biarkan dulu mereka ikut belajar. Nanti setelah jam pelajaran saya panggil satu-satu, biasanya saya panggil. Satu-satu ya Kak? Satu-satu. Nanti kalau berapa mereka begini nanti jawabannya sama-sama gitu kan. Karena pernah saya panggil ramai-ramai gitu kan. Jadi mereka duduk begini gitu kan. Terus mereka senggol-senggolan begini terus jawabannya sama. Nggak serius Nggak serius juga gitu. Jadi ya saya panggil satu-satu setelah itu. Ada nggak Bu Yusa terapkan di kelas tersebut tentang kesepakatan kelas misalnya tentang datang terlambat itu masuk nggak dalam poin
arti yang dalam kali ya. Dalam banget. Dalam, jadi biar mereka paham banget Iya. gitu bahwasanya kesepakatannya harus 1, 2, 3, 4, 5 nah gitu kan. Mungkin itu kali ya Bu ya. Strategi ya Bu ya. Iya bisa tuh. Jadi ingat nih soal kesepakatan kelas. Ingat tentang kesepakatan kelas ya. Iya. Tapi ya Bu ya, menurut saya kesepakatan kelas mungkin bukan satu-satunya cara ya. Banyaklah cara lain yang bisa kita. Misalnya kalau mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas itu kurang nendang lah istilahnya. Masih bisa ada hal lain yang Ibu bisa lakukan. Berhubungan Ya. dengan ini. Mungkin kalau saya kan ngajar itu kan sebagai guru kelas, nggak didengarin sama anak, Oke. ya kurang lah didengarin sama anak. Coba kali saya ngomong wali kelas, Wali kelas. kan wali kelas yang sehari-harinya berinteraksi dengan anak-anak, lebih dekat kan, bukan berarti niat melaporkan, tapi berbagi informasi tentang anaknya. Ketika wali kelas yang ngomongin anaknya, bisa merubah mereka kali ya. Wali kelas itu kan biasanya murid karena mereka intens sama wali Iya. kelas ya, jadi mereka akan lebih enjoy gitu ya. Iya, Ngomong, iya, iya, iya. bisa lebih didengarkan wali kelas gitu. Atau mungkin ya kalau wali kelas tidak ini juga bisa naik lagi ke otoritas yang lebih tinggi. Kira-kira bisa diterapkan nggak ya Bu? Kalau misalnya Ibu ke otoritas yang lebih tinggi lagi, bisa pernah mencoba hal itu? Kalau ke otoritas lebih tinggi seperti kepala sekolah sih belum, karena saya coba melakukan prosedur dulu nih, karena kan aku yang punya masalah, saya coba selesaikan dengan sendiri. Tapi kalau misalnya udah beberapa kali saya lakukan ternyata belum ada hasil yang maksimal, ya itu tadi saya mungkin ke wali kelasnya dulu. Iya. Tapi kalau misalnya wali kelasnya sudah mengatasi belum juga, ya mungkin kita libatkan orang tua dan kepala sekolah mungkin yang lebih tinggi ya, bila perlu ya Bu ya. Disesuaikan sama tingkat keseriusannya ya. Betul. Tapi berarti untuk dalam waktu dekat ini yang sudah Bu Yusa ada dalam pikiran adalah mengingatkan mereka kembali tentang kesepakatan kelas. Iya, dan sama berbicara dengan wali kelas. Sudah ketemu. Iya ya. Kapan kira-kira ini mau dilaksanakan? Kalau ngomong ke wali kelas mungkin pulang setelah dari ini deh. Bisa langsung ya? Bisa langsung. Jadi ini aku udah dapat solusi nih ya kan. Udah dapat solusi. Jadi saya coba untuk langsung ngobrol dengan wali kelas, saya ajak, saya ceritakan masalah dan minta bantuan beliau untuk menangani masalah saya. Semoga aja sih bisa terlaksana dengan baik niat saya dan anak-anak bisa diberikan wejangan lah dari wali kelasnya. Dan namanya kita kolaborasi ya. Betul. Dari kadang-kadang dari satu sudut tidak ada hasil itu sudut lainnya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Amin. Kalau kira-kira nanti sudah dilaksanakan sama Bu Yusa, kira-kira apa lagi nih yang bisa kita lakukan berdua? Mungkin ini Bu, Gimana? Bukti juga kan ngajar kelas 4 ya, tapi memang bukan di kelas 4 Di kelas itu, iya. Mungkin kita kolaborasi mata pelajaran kali Bu. Bisa. Ya kan, takutnya anak-anak itu pelajaran saya mereka nggak terlalu semangat kali ya, makanya sering terlambat. Kita kolaborasi nih. Ya, pokoknya kapanpun misalnya ada permasalahan seperti ini, saya kira komunikasi seperti ini adalah hal yang sangat bagus untuk kita, supaya bisa ketemu jalan keluar. Anytime. Oh, anytime Ibu saya repotkan boleh ya. Nggak masalah. Nanti tinggal kirim invoice-nya. Invoice. Sesi konsultasi per jam. Dengan per jamnya bisa cincai ya. Harga kawan. Harga kawan. Iya. Oke ya. Jadi
cerita nih. Betul. Saya harus berbagi nih, siapa tahu dengan berbagi ada bantuan, ada masukan dari teman-teman. Karena kan ibarat kayak gotong royong, Iya. kalau saya sendiri yang menyelesaikan Berat. enggak selesai karena itu berat. Tapi kalau misalnya berdua, bertiga, berempat, ya sama seperti kayak gini gitu kan. Ya saya senang Bu didengarkan masalahnya. Bahkan tadi tak nyangka juga ternyata solusinya keluar lagi dari saya sendiri juga gitu kan. Memang kadang-kadang kita karena saking pusingnya stuck. Iya, Makanya harus dikurai. harus dimulai. Oke. Sudah diurai, keluar Sendiri ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Ini Oke. nanti kalau misalnya ada masalah-masalah lagi saya coba ngobrol lagi sama Yuki, Kita mungkin sama Bu Nur atau sama yang lain. Karena aku lihat dari teman-teman yang lain katanya Buki kalau dalam proses mendengarkan katanya enak Bu Yusa katanya, makanya Bu tadi nyari Buki. Tadi nyari Buki tadi. Pendengar yang baik. Iya, karena Buki pendengar yang baik kan, tapi ternyata setelah saya bercerita memang benar jadi pendengar yang baik gitu kan. Alhasil Dia solusi ada. solusinya saya keluar sendiri gitu kan. Ini cocok Iya. kayak jadi psikolog deh kayaknya. Cocok ya? Bisa dari sampingan, tapi di sampingan. Sampingan. Kan saya itu dari sampingan. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Ibu. Ini saya mau konfirmasi langsung ke wali kelasnya. Biar selesai masalahnya. Lebih cepat lebih baik. kan? Iya, biar beres masalahnya. Jangan sungkan pokoknya. Oke, siap ya. Makasih Bu. Ya, Saya izin terima pamit kasih ya, Bu Yusa. Selamat Selamat pagi. pagi. Iya, silakan lanjutkan obrolannya. Iya. Silakan. Gimana Bu Buki? Sekali obrolannya dengan Bu Yusa. Gimana kira-kira ini Ya, ya? udah bagus Bu. Hmm. Komunikasi sudah dua arah gitu kan, TikToknya sudah dapet gitu kan. Jadi ibu menjadi pendengar yang baik, lalu menggiring tujuan tadi yang ibu sampaikan dari ditanya tadi sudah akhirnya dia keluar dengan sendirinya apa jawaban-jawaban yang dia pertanyakan akhirnya dapat sendiri gitu dengan digiringnya pertanyaan-pertanyaan oleh Bu tadi sudah bagus, sudah keren sekali. Cuma di sini Bu mungkin tambahannya, Iya, dia tambahannya Bu ya dari alur cerita yang Bu tadi udah bagus gitu, tapi balik lagi gitu masih dari tujuannya tadi sudah lalu identifikasi lalu ketanggung jawab balik lagi ke asinatan gitu sih Bu. Akhirnya itu normal lah gitu, paling tidak alur ceritanya itu sudah dapat gitu. Walaupun ya namanya kita ngobrol santai ya Bu ya, ngobrol santai ada ada atas bawah balik lagi atas bawah itu biasa. Muter-muter ya? Iya, muter-muter itu biasa. Berarti mungkin saya harus lebih fokus ya supaya nggak terulang. Itu salah satunya fokus gitu, fokus dalam step by stepnya itu, jadi tidak balik lagi ke atas, akhirnya tidak mengidentifikasi lagi gitu. Kalau nggak identifikasi itu sekaligus supaya dia mengeluarkan ide-ide dia, potensi si kucingnya ini Bu Yusa tadi mengeluarkan ide-idenya itu runtut jadi set. Karena idenya itu kan memang kadang-kadang munculnya belakangan. Iya. Kenapa nggak tanya yang ini? Akhirnya walaupun sudah masuk ke komitmen, Iya. muncul ide lagi kan, akhirnya kembali lagi ya. Intinya menambah lagi Menambah lagi, ya. dari yang sudah digali ternyata ada permasalahan lainnya gini nih itu wajar sih Bu, wajar. Jadi Kurang latihan. artinya alur itu sudah dapat, hanya tinggal step by stepnya aja ya. Itu aja sih. Jadi sudah tahu dan semuanya oke banget gitu. Karena saya nggak nyadar tuh kalau saya dari balik lagi. Iya, jadi balik lagi nggak apa-apa Bu. Itu kan untuk pembelajaran kita Iya. gitu Bu. Saya juga merefleksi diri juga seperti itu kan. Kasus-kasus atau masalah-masalah seperti ini sepertinya kita juga pernah mengalami. Iya, saya pernah. Iya, kita juga Saya pernah pernah. mengalami kan ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk Bu Rizky kayaknya sudah oke lah kalau untuk jadi coach, hanya tinggal dilatih agar tertata urutannya apa yang hasilnya itu lebih baik lagi gitu. Tapi kalau ini sudah oke, sudah terpenuhi semua. Oke, siap. Gitu. Iya. Ini terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih banyak Saya atas sudah bisa. masukannya. Sangat berguna buat saya. Iya, saya juga menjadi pengalaman saya gitu kan, mendengarkan, motivasi gitu. Oh ternyata seperti ini
sudah punya solusi ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi.